Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih kita di The Forest. Memang ada kelebihannya di The Forest ini. Setiap yang ulang tahun ini, kalau kita beritahu kepada ownernya atau manajernya di situ, nanti pada saat kita selepas habis makan ini ada rame-rame nih karyawannya pakai gendrang-gendrang, pakai bawa lampiran-lampiran itu, nyanyiin happy birthday sama kita dikasih kue ulang tahun. Baik, sahabat daerah, dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah tauhidan, tauhid ya, tauhid. Ngomongnya aja udah blepot. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 36 itu menekankan prinsip dasar dalam Islam terkait tauhid, yaitu keesaan Allah serta hubungan sosial dan akhlak terhadap sesama manusia. Nah, tafsirnya seperti ini ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi tetangga itu ada dua, ada yang tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Nanti kita jelaskan. Kemudian teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, sahabat daerah, kita kupas sedikit tentang mengesahkan Allah ini. Jadi yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini adalah inti dari ajaran Islam yang menegaskan tauhid atau keesaan Allah sebagai dasar keimanan. Jadi larangan syirik di sini cukup mencakup syirik besar, menyembah selain Allah, maupun syirik kecil, riya atau pamer dalam ibadah, atau menggantungkan sesuatu kepada barang sesuatu seperti jimat dan lain-lain. Nah, perintah untuk bertauhid ini merupakan pokok yang utama itu tentang keesaan Allah. Nah, yang kedua, kewajiban berbuat baik dalam hubungan sosial. Jadi setelah kita menegaskan masalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, kemudian Allah mengarahkan manusia untuk memiliki hubungan sosial yang baik dengan berbagai kelompok. Nah, kelompok ini yang saya akan jelaskan. Pertama, kedua orang tua. Ini pasti ya. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan suami. Hal ini merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam. Berbakti kepada mereka adalah kewajiban utama setelah menyembah Allah. Ini mencakup ketaatan, penghormatan, serta memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Jadi itu yang pertama, kedua orang tua. Kemudian kerabat. Kerabat ini dalam Islam, dia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sanak saudara, baik dengan memberikan bantuan berupa materi maupun memberikan perhatian. Jadi ini saudara dekat lah ya. Kita harus memberikan bantuan berupa materi maupun perhatian minimal. Kemudian anak yatim. Nah, anak yatim ini mereka yang kehilangan ayahnya, ya, harus diperlakukan dengan kasih sayang dan dilindungi hak-haknya, termasuk dalam hal harta dan pendidikan. Jadi jangan memakan harta anak yatim, itu sangat berbahaya sekali. Kita harus menjaganya dan memberikan haknya terhadap harta peninggalan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, orang miskin. Orang miskin ini merupakan kewajiban kita untuk membantu mereka dengan sedekah dan memperhatikan kebutuhan mereka adalah bentuk kepedulian sosial. Jadi orang miskin, yang terutama yang terdekat, ini harus mendapatkan perhatian dan bantuan kita supaya dia
paling tidak bisa mandiri lah. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan tetangga. Nah, Allah menyebutnya ada dua jenis tetangga, ada dua jenis. Ada yang namanya tetangga dekat, yang bisa berarti tetangga yang masih memiliki hubungan keluarga, atau yang tinggal sangat dekat dengan kita. Mereka memiliki hak lebih besar dalam Islam. Jadi tetangga dekat ini haknya lebih besar dibandingkan yang kedua, tetangga jauh. Bisa berarti tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga atau tinggal agak jauh dari rumah kita, tetapi tetap harus diperlakukan dengan baik. Jadi walaupun mereka merupakan tetangga jauh, tapi kita tetap harus memperlakukan mereka dengan baik, ya. Itu. Dalam hadis Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga, hingga disebutkan bahwa Jibril sering berpesan tentang tetangga seolah mereka berhak atas warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah. Jadi Jibril saja menekankan pentingnya hubungan baik dengan tetangga ini. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa Jibril itu sering berpesan tentang tetangga ini. Jadi mereka itu saking perlunya kita memperhatikan, seolah-olah mereka itu berhak atas warisan. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat, nanti kita lanjutkan lagi pada episode yang akan datang. Hak-hak termasuk teman, musafir, dan lain-lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.